Belum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat. Kami yang bekas tentara yang lulusan akademi militer itu, ya termasuk tadi yang Luhut dan sebagainya, di sana kita dituntut bener kejujuran dan tanggung jawab. Pak Luhut itu menurut abang jujur gak? Tidak. Sejak di militer apa sesudah keluar dari militer tidak jujur? Setahu saya palingnya setelah keluar dari militer. Walaupun di militer juga tidak jujur. Saya tahu ada beberapa hal tidak jujur. Kalau Pak Hendro Priyono misalnya? Ini orang ya sama juga lah kurang lebih ya 11-12. Mungkin karena godaan lingkungan atau apa, saya tidak tahu. Kok orang kok jadi sangat mudah berbohong, sangat mudah menjadi penjilat begitu, saya tidak tahu. Itu masing-masing pribadi lah. Tapi saya katakan lembaga pendidikan militer itu sangat menjunjung tinggi masalah disiplin, kehormatan, tanggung jawab dan kejujuran. Kan banyak orang berkata itu senior. Saya tidak pegang senioritas, saya pegang kebenaran dan kejujuran. Mau itu bawahan, mau itu teman, mau itu senior, kalau dia berpegang pada kebenaran dan kejujuran, saya akan respect dan saya akan ikut. Walau itu senior, kalau dia kemudian jadi munafik, maaf, saya tidak ikut. Saya beragama. Tanggal sebelum 13 Oktober itu sudah tersebar di medsos draft calon menteri yang disusun oleh Prabowo. Tapi setelah 13 Oktober Prabowo itu ke Solo, tahu-tahu berubah itu susunan seperti yang sekarang ada. Dan faktanya sebagian orang-orang eranya Jokowi, orang yang telah membuat masalah di bangsa ini selama 10 tahun. Wah, ini Prabowo sudah pasti tersandra. Lantas apa solusinya untuk menyelamatkan presiden kalau memang diyakini tersandra? Ya itu yang kita kemarin sampaikan, agar Bapak bisa membangun bangsa ini dengan baik, lakukanlah 8 poin itu. Poin ke-8 adalah makjulkan Gibran Wapres ya melalui prosedur. Surat itu kita buat pada awal Februari, yang intinya sebetulnya mau bagaimana Prabowo melepaskan Sandra, tentunya dengan risiko keberanian dia menghadapi yang menyandera. Tapi kita kan katakan Purnawirawan siap membackup, bahkan siap mati duluan kalau menghadapi konflik dengan yang menyandera itu. Siapa yang menyandra? Mana lagi gak kekuatan oligarki hitam yang selama ini sudah berkuasa? Di dalamnya tentu ada Jokowi. Kalau Danjen Kopassus yang ngomong politik serius. Nah, setelah deklarasi tanggal 17 mulailah komentar dari kelompok sana. Hendro ngasih komentar. Hendro ini juga pelintar-pelintut. Pertama dia mengatakan, ya kalau pernyataan dari para purnawirawan pasti itu sesuatu yang sudah terukur. Tapi begitu pernyataan kedua, hati-hati. Ini mungkin purnawirawan sudah kesusupan katanya. Nggak tahu kesusupan apa, saya tidak tahu. Agung mengatakan lagi, ini kelompok ini ada kelompok yang nggak kebagian. Saya nggak tahu nggak kebagian apa gitu. Nggak kebagian apa katanya, saya nggak tahu. Tapi itu Agung ngomong. Luhut ngomong lagi, itu kampungan katanya. Nah itu kemudian saya semprot. Di mana bang semprot itu? Luhut ini pembohong dan penjilat karena kerakusan dan keserakahannya. Dia nggak ngelihat fakta ini di bangsa sudah morat-marit. Kita ini bukan punya niat macam-macam. Saya dua kepala 7, ada yang kepala 8 itu senior saya. 80. Kita sudah nggak punya kepentingan duniawi lagi. Kepentingan kita menjaga umur, menjaga kesehatan untuk bisa tetap berpartisipasi menjaga negara inilah, untuk diwariskan kepada anak cucu kita dengan baik. Jangan sampai kita masih hidup, Republik Indonesia ini pecah belah atau makin amburadul. Itu aja kok motivasi kita.